Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Sastro Putra, NIM 4338056, saya dari Prodi Teknik Mesin. Di sini, saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dari mata kuliah material teknik yang berjudul klarifikasi material. Nah, sebelum lebih lanjut, pasti kita perlu mengetahui apa itu ilmu material, apa itu material dan material teknik. Ilmu material merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur atau sifat suatu zat. Nah, ilmu material tersebut pasti ada hubungannya dengan suatu zat atau benda. Dari pengertian ilmu material ini dapat kita tarik pengertian dari material. Material sendiri adalah zat atau benda yang dari mana sesuatu dapat dibuat darinya atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Jadi, material tersebut merupakan bahan dasar yang digunakan untuk membuat benda. Material teknik adalah material yang digunakan untuk menyusun benda yang digunakan untuk perkayasaan di bidang teknik. Material tersendiri dapat diklasifikasikan menjadi ke dalam 4 kelompok utama, yaitu yang pertama logam, yang kedua keramik, yang ketiga polimer, dan yang keempat komposit. Oke, yang pertama logam. Logam adalah material yang biasanya keras dan tak tembus cahaya, berkilau dan memiliki sifat konduktivitas listrik yang termal. Logam terbagi menjadi dua, yang pertama logam fero dan logam non-fero. Logam fero adalah logam yang mengandung unsur besi atau Fe, sedangkan logam non-fero adalah logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Logam non-fero tersendiri terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada logam berat, logam ringan, logam mulia, dan logam refraktori. Logam berat adalah logam yang apabila berat jenisnya lebih besar dari 5 kg per dekameter kubik. Contohnya tuh seperti nikel, kromium, tembaga, timah hitam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu logam ringan. Logam ringan adalah logam yang apabila berat jenisnya lebih kecil dari 5 kg per dekameter kubik. Misalnya aluminium, magnesium, titanium, kalium, natrium, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu logam mulia. Logam mulia adalah logam yang mempunyai nilai ekonomis tinggi untuk keperluan khusus, misalnya untuk alat tukar uang. Contohnya tuh seperti emas dapat digunakan untuk alat tukar dalam berinteraksi. Yang keempat yaitu logam refraktori. Logam refraktori atau logam tahan api. Logam tersebut biasanya digunakan sebagai unsur paduan untuk alat-alat listrik, silinder lain pada motor, bakar torak, dan alat-alat lainnya yang memerlukan ketahanan panas. Misalnya seperti wolfram, molybdenum, titanium, dan zirconium. Nah, selanjutnya sifat-sifat logam. Logam tersebut memiliki sifat fisika, sifat kimia, dan sifat mekanik. Sifat pertama fisika, yaitu konduktivitas listrik tinggi. Yang kedua, konduktivitas termalnya tinggi. Dan yang ketiga, densitasnya tinggi. Logam secara umum memiliki konduktivitas listrik yang tinggi. Umumnya mereka lentur dan liat, dapat berubah bentuk di bawah tekanan tanpa terbelah. Dalam hal sifat optiknya, logam mengkilat dan berkilau. Tingginya densitas sebagian besar logam karena ketatnya kisi kristal struktur logam mereka. Kekuatan ikatan logam untuk logam yang berbeda mencapai maksimum di sekitar pusat deret logam transisi. Karena unsur-unsur tersebut memiliki sejumlah besar elektron terdelokalisasi dalam ikatan logam jenis ikatan ketat. Namun, faktor lain seperti jari-jari atom, muatan inti, jumlah orbital ikatan, tumpang asuh, energi orbital, dan bentuk kristal juga terlibat. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia logam meliputi yang pertama dapat bereaksi dengan oksigen,
dapat membentuk kation, dan membentuk lapisan pasifasi. Logam dapat bereaksi dengan oksigen, dapat beroksidasi dengan oksigen, dapat menyebabkan perkaratan pada logam. Logam secara umum memiliki logam se logam biasanya cenderung membentuk kation melalui mekanisme kehilangan elektron bereaksi dengan oksigen di udara membentuk oksida melalui beragam skala waktu. Contohnya itu seperti besi berkarat setelah bertahun-tahun lamanya. Logam transisi seperti besi, tembaga, seng, dan nikel lebih lama teroksidasi dikarenakan mereka dapat membentuk lapisan pasifasi. Lapisan pasifasi tersebut dibentuk untuk mencegah logam bereaksi dengan oksigen atau teroksidasi dengan oksigen yang menyebabkan perkaratan. Dapat melindungi bagian dalam logam seperti palladium, platina, emas. Tidak bereaksi sama sekali dengan atmosfer atau oksigen. Berupa logam membentuk lapisan oksida penghalang pada permukaannya yang tidak dapat ditembus lebih jauh oleh molekul-molekul oksigen, sehingga dapat mempertahankan kilau dan konduktivitasnya selama beberapa dekade. Berarti, logam yang membentuk lapisan pasifasi tidak dapat teroksidasi dan tidak dapat berkarat. Logam seperti itu dapat mempertahankan kilau dan konektivitasnya selama beberapa dekade. Salah satu cara untuk mencegah korosi pada logam yaitu dengan cara pengecatan. Selanjutnya, sifat mekanik. Sifat mekanik dari logam itu meliputi kekuatan tarik, tangguh, dan kuat. Kekuatan tarik logam adalah kemampuan logam untuk menahan sebuaikan akibat tegangan. Kekuatan tarik logam merupakan sifat penting yang menentukan kinerja mekanis logam. Kekuatan tarik logam dapat dihitung dengan uji tarik, misalnya dengan ISO 6892 untuk bahan logam. Ketangguhan logam adalah kemampuan logam untuk menyerap energi sebelum patah atau rusak. Ketangguhan logam merupakan sifat penting untuk material yang digunakan dalam aplikasi yang dapat mengalami benturan atau beban tegangan tinggi. Contoh logam yang dapat meningkatkan kekuatan dan ketangguhannya adalah baja yang mengandung silikon. Silikon dapat meningkatkan kekuatan, kekerasan, kekenyalan, ketahanan aus, dan ketahanan terhadap panas dan karat. Berarti ketangguhan logam tersebut dapat mencegah logam dapat membuat logam untuk menyerap energi sebelum patah atau rusak. Yang ketiga, kuat. Kekuatan logam adalah kemampuan logam untuk menahan beban atau gaya eksternal tanpa mengalami deformasi atau kegagalan. Kekuatan logam merupakan salah satu atribut mekanis terpenting yang digunakan untuk mengklarifikasikan penggunaan logam. Beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan logam seperti ukuran, komposisi kimia. Komposisi kimia tersebut meliputi karbon yang terdapat dalam logam tersebut. Karbon merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi kekuatan logam. Dan perlakuan panas. Contoh logam yang dapat saya berikan yaitu seperti sendok ini. Sendok ini memiliki sifat fisika, sifat kimia, dan sifat mekanik pada logam. Sifat fisika tersebut yaitu sifat konduktivitas logam terhadap panas atau tegangan. Contohnya logam ini apabila dipanaskan ujungnya, maka permukaan dari logam tersebut juga akan terpanas karena mengantarkan panas. Yang kedua, sifat kimia dari logam ini yaitu dapat teroksidasi. Sifat kimia dari sendok ini dapat bereaksi dengan oksigen dan menyebabkan korosi. Kekeratan pada sendok ini diakibatkan oleh logam yang bereaksi dengan oksigen. Selanjutnya, sifat mekanik. Sifat mekanik logam ini yaitu kuat. Logam ini kuat secara mekanik. Oke, selanjutnya kita masuk klarifikasi material yang kedua, yaitu keramik. Keramik merupakan campuran antara unsur logam dan non-logam. Paling sering campuran keramik itu berupa oksida, nitrida, dan karbida.
Misalnya bahan keramik yang umum meliputi aluminium oksida, silikon dioksida, silikon karbida, dan silikon nitrida. Mengenai perilaku mekanis, bahan keramik relatif kaku dan kuat. Kekakuan dan kekuatannya sebanding dengan logam. Selain itu, bahan keramik biasanya sangat keras. Namun, keramik yang lebih baru direkayasa agar memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap faktor. Bahan-bahan ini digunakan untuk peralatan masak, peralatan makanan, dan bahan suku cadang mesin mobil. Perkembangan keramik saat ini mengalami kemajuan yang pesat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang keramik, baik untuk alat rumah tangga, genteng keramik, dan lain-lain. Kekuatan dan ikatan keramik menyebabkan tingginya titik lebur, kerapuhan, dan daya tahan terhadap korosi. Rendahnya konduktivitas termal dan tingginya kekuatan kompor staf dari material tersebut. Keramik terbagi atas 4 jenis. Yang pertama, keramik silikat. Keramik silikat adalah material yang umumnya memiliki komposisi silikon dan oksigen. Jenis utama keramik silikat didasarkan pada alumosilikat dan atau magnesium silikat. Keramik silikat secara tradisional dikategorikan menjadi kasar atau halus, menurun penyerapan air, menjadi keramik padat atau keramik berpori. Yang kedua, keramik oksida. Keramik oksida meliputi alumina, zirkonia, silika, magnesia, dan bahan berbasis oksida logam lainnya. Bahan-bahan ini pada dasarnya adalah senyawa non-logam dan anorganik yang meliputi oksigen, karbon, atau nitrogen. Keramik oksida memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, titik lelehnya tinggi. Yang kedua, ketahanan aus rendah. Dan yang ketiga, koleksi properti listrik yang luas. Selanjutnya, keramik non-oksida. Keramik non-oksida mencakup material seperti karbida, nitrida, dan borida. Penggunaan keramik non-oksida telah memungkinkan masalah keausan dan korosi ekstrim diatasi, bahkan pada suhu tinggi dan kondisi guncangan termal yang parah. Jenis keramik ini menentukan aplikasinya di berbagai bidang seperti farmasi, industri minyak dan gas, katup segel, komponen berputar, pelet aus, dan lain-lain. Dan yang keempat, kaca keramik. Pada dasarnya, ini adalah material polikristalin yang diproduksi melalui kristalisasi terkendali dari kaca dasar. Material kaca keramik memiliki banyak kesamaan karakteristik dengan kaca dan keramik. Keramik kaca memiliki fase amorf dan lebih dari satu fase kristal. Kaca keramik ini diproduksi melalui prosedur kristalisasi terkendali. Keramik kaca memiliki keunggulan pemrosesan kaca dan memiliki karakteristik khusus keramik. Contoh penggunaan material keramik itu yang pertama ada aluminium oksida, yang kedua berlian, yang ketiga silikon, dan yang keempat karbida silikon. Yang pertama kita akan membahas tentang aluminium oksida. Aluminium oksida merupakan salah satu bahan keramik yang paling umum digunakan. Aluminium oksida digunakan dalam banyak aplikasi seperti untuk menampung logam cair, di mana bahan tersebut dioperasikan pada suhu yang sangat tinggi dengan beban yang berat sebagai silator pada busi dan dalam beberapa aplikasi unik seperti penggunaan kedokteran gigi dan medis. Selanjutnya berlian. Berlian adalah material terkeras yang kita ketahui. Material ini memiliki banyak kegunaan seperti bahan abrasif industri. Digunakan sebagai alat pemotong, pelapis anti-abrasi, dan lain-lain. Tentu saja material ini juga digunakan dalam perhiasan. Contoh alatnya seperti alat pemotong kaca. Terdapat material berlian di dalamnya. Yang ketiga yaitu silika. Silika merupakan bahan penting dalam banyak keramik.
teknik, dan karenanya merupakan bahan keramik yang paling banyak digunakan. Bahan berbasis silika digunakan dalam isolasi termal, bahan abrasif, peralatan gas laboratorium, dan lain-lain. Selanjutnya, karbida silikon. Karbida silikon dikenal sebagai salah satu bahan keramik terbaik untuk aplikasi suhu yang tinggi. Bahan ini digunakan sebagai pelapis pada bahan lain untuk perlindungan dari suhu ekstrim. Bahan ini digunakan sebagai bahan abrasif dan juga digunakan sebagai penguat dalam banyak komposit berbasis logam dan keramik. Bahan ini merupakan semikonduktor dan sering digunakan dalam elektronik suhu tinggi. Contoh pengaplikasian keramik yang dapat kita ketahui seperti kaca dan keramik abrasif. Keramik abrasif itu merupakan keramik yang digunakan untuk menggiling, mengikis, atau memotong material lain. Oke, lanjut. Yang ketiga, polimer. Polimer berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli yang berartinya banyak, dan meros yang berarti unit. Polimer adalah golongan bahan kimia penting dalam kehidupan sehari-hari. Atau dapat kita sebut polimer ini seperti plastik, bahan yang dasarnya plastik. Selain itu, polimer merupakan senyawa molekul yang ciri-cirinya adalah memiliki massa molar yang tinggi. Contoh senyawa polimer antara lain yaitu polietilena atau PE, polipropilena atau PP, polietilen tereftalat atau PET, dan yang terakhir polivinil klorida. Yang pertama kita membahas tentang polietilena. Melihat kristalinitas dan massa molekul, titik leleh, dan transisi gelas sulit melihat sifat fisik polietilena. Temperatur titik tersebut sangat bervariasi bergantung pada tipe-tipe polietilena. Pada tingkat komersial, polietilena yang berdensitas menengah memiliki titik leleh kisaran 120 hingga 135 derajat Celcius. Titik leleh polietilena yang berdensitas rendah berkisar 105 dan 100 hingga 115 derajat Celcius. Contoh penggunaan polietilena itu di bidang industri seperti penggunaan pipa. Lambang dari polimer polietilena yaitu seperti yang tertera pada layar memiliki nomor 2. Selanjutnya kita akan membahas beberapa jenis polietilena. Polietilena terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu HDPE atau High Density Polietilena. HDPE memiliki derajat rendah dalam percabangannya dan memiliki kekuatan antar molekul yang sangat tinggi dan kekuatan tensil. HDPE bisa diproduksi dengan katalis kromium atau silika, katalis Ziegler-Natta, atau katalis metalonsen. HDPE sesuai dengan namanya High Density Polietilena. Seperti yang kita bahas sebelumnya, polietilena tersebut memiliki titik leleh yang bervariasi tergantung pada tingkatnya. HDPE tersebut merupakan polietilena yang berdensitas tinggi. Seperti katanya high berarti tinggi, memiliki titik leleh kisaran 120 hingga 135 derajat Celcius. Yang kedua, MDPE atau Medium Density Polyethylene. MDPE memiliki ketahanan yang baik terhadap tekanan dan kejatuhan. MDPE digunakan biasanya pada pipa-pipa gas. Selanjutnya, MDPE tersebut sama dengan High Density Polyethylene, di mana polietilena yang memiliki densitas tinggi dan menengah memiliki titik leleh kisaran 120 hingga 135 derajat Celcius. Berarti HDPE dan MDPE merupakan polietilen yang berdensitas menengah dan tinggi sesuai dengan katanya high dan medium. Memiliki titik leleh kisaran 120 derajat hingga 135 derajat Celcius.
Selanjutnya LDPE, Low Density Polyethylene. Memiliki derajat tinggi terhadap percabangan rantai panjang dan pendek, yang berarti tidak akan berubah menjadi struktur kristal. LDPE memiliki kekuatan tensil yang rendah. LDPE diproduksi dengan polimerisasi radikal bebas. Polietilen yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu LDPE. LDPE memiliki karakteristik fleksibel, mudah diaplikasikan, dan mudah didaur ulang. Contohnya itu seperti kantong plastik, bubble wrap, dan gelas minuman. LDPE seperti katanya low merupakan polietilen yang memiliki densitas yang rendah. Densitas yang rendah tersebut memiliki titik leleh kisaran 105 hingga 115 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas polipropilena atau PP. Polipropilena adalah sebuah polimer termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai aplikasi, di antaranya pengemasan, tekstil, contohnya itu seperti tali, pakaian dalam thermal, dan karpet, alat tulis, berbagai tipe wadah, pakaian ulang, serta bagian plastik perlengkapan laboratorium, pengeras suara, komponen otomotif, dan uang kertas polimer. Polipropilena memiliki permukaan yang tidak rata. Polipropilena memiliki titik lebur 160 derajat Celcius atau dalam Fahrenheit 320 derajat Fahrenheit. Polipropilena memiliki sifat-sifat yang baik seperti tahan terhadap panas, kimia, korosi, lemak atau minyak, dan memiliki titik leleh yang relatif tinggi. Contoh penggunaan polipropilena seperti kemasan plastik, serat, dan tekstil, sampul pelindung, kertas, tutup botol, dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan contoh dari polipropilena. Polipropilena memiliki lambang nomor 5. Di sini saya mendapatkan contoh dari polipropilena seperti gelas minuman. Dapat kita lihat di sini memiliki nomor 5 yang berarti polipropilena. Polipropilena ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan membahas polyethylene terephthalate atau PET. PET, polyethylene terephthalate atau PET adalah suatu resin termoplastik dari kelompok polyester. PET dalam keadaan stabil adalah resin semikristal tidak berwarna, namun lambat untuk proses kristalisasi dibandingkan dengan polimer semikristal lainnya. Berarti polietilen ini lambat terhadap proses kristalisasi dibandingkan dengan polimer-polimer lainnya. Ia memiliki sifat pelindung yang lebih baik daripada polimer alifatrik. PET kuat dan tahan benturan, serta bersifat higroskopis. PET digunakan sebagai bahan cetakan untuk botol. PET adalah plastik yang tahan air, kelembapan, kedepan udara, dan tahan terhadap zat kimia. PET merupakan plastik sekali pakai dan dapat berbahaya karena jika terkena panas akan mengeluarkan zat karsinogenik. Contoh dari PET itu seperti botol air mineral, soda, botol saus salad, botol minyak sayur, dan lain-lain. Di sini saya memiliki contoh dari termoplastik PET. PET tersebut digunakan dalam kemasan botol air minuman. Seperti yang kita ketahui, botol air minuman ini dapat digunakan sekali pakai, dan apabila digunakan berkali-kali dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Botol ini bersifat higroskopis, lambat untuk proses kristalisasi, dan tahan terhadap kelembaban, air, kedap udara, dan tahan terhadap zat kimia. Selanjutnya kita akan membahas polyvinyl klorida atau disingkat dengan PVC. Polyvinyl klorida adalah polimer termoplastik urutan ketiga yang paling banyak digunakan di dunia, setelah polyetilen dan polipropilena.
Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. PVC bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan menambahkan plasticizer. Contoh pengaplikasian PVC itu yang pertama di bagian perpipaan. Di bagian perpipaan, PVC tahan secara biologi dan kimia, membuatnya plastik yang dipilih sebagai bahan pembuatan pipa. PVC tahan terhadap korosi, dikarenakan logam dapat teroksidasi, maka dipilihlah PVC sebagai pipa. PVC tidak dapat berkarat, dengan kata lain PVC tidak dapat teroksidasi, berarti PVC tersebut tidak dapat berkontraksi dengan oksigen. Sifatnya yang ringan, kekuatan tinggi dan relatif rendah, menjadikan cocok untuk berbagai bahan keperluan. Selanjutnya, pengaplikasiannya di bidang pakaian. PVC telah digunakan secara luas pada bahan pakaian, yaitu membuat bahan serupa kulit. PVC lebih murah dari karet, kulit, atau latex sehingga digunakan secara luas. PVC juga waterproof sehingga dijadikan bahan pembuatan jaket, mantel, dan tas. Sifat PVC yang waterproof menjadikannya sebagai bahan pembuatan jaket, mantel, dan jas hujan. Seperti jas hujan sering kita pakai itu, kemungkinan itu terbuat dari PVC. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang komposit. Komposit adalah bahan yang terbentuk dari dua atau lebih bahan yang memiliki sifat kimia atau fisika berbeda namun tidak terpisah dalam hasil akhir. Tidak seperti material tradisional, di mana zat dicampur atau dilarutkan bersama dalam komposit masing-masing material mempertahankan identitas yang terpisah. Suatu zat yang disebut matriks bertindak sebagai pengikat, dan yang menahan zat-zat lain disebut dengan penguat. Berarti komposit ini merupakan campuran dari dua bahan atau lebih. Jenis-jenis komposit. Yang pertama ada komposit serat atau fibrous komposit. Merupakan komposit yang hanya terdiri dari satu lamina atau satu lapisan dan berpenguat fiber. Contoh dari komposit serat ini yaitu kayu. Kayu adalah komposit alami yang terdiri dari serat hemiselulosa dalam matriks lignin. Fiber yang digunakan untuk menguatkan matriks dapat pendek, panjang, atau tetap. Yang kedua yaitu komposit lapis atau laminates komposit. Komposit lapis merupakan komposit yang memiliki lapisan yang berlapis-lapis. Komposit tersebut paling sedikit terdiri dari dua lapis yang digabung menjadi satu, di mana setiap lapisan pembentuk memiliki karakteristik sifat tersendiri. Terdiri dari berbagai arah serat. Dan yang ketiga yaitu komposit partikel atau particulate composite. Merupakan komposit dengan penguat berupa partikel atau serbuk yang tersebar pada semua luasan dari segala arah komposit. Sifat-sifat komposit. Yang pertama, kuat. Komposit dapat meningkatkan kekuatan secara signifikan, sehingga lebih kuat daripada material yang berdiri sendiri. Hal ini khususnya berguna untuk aplikasi yang membutuhkan kapasitas menahan beban tinggi. Berarti komposit itu merupakan dua bahan yang dicampurkan, sehingga menciptakan sifat yang kuat secara signifikan daripada material yang berdiri sendiri. Dan yang kedua memiliki sifat kaku. Komposit dapat meningkatkan kekakuan, memberikan keteguhan, dan ketahanan terhadap deformasi. Properti ini bermanfaat dalam aplikasi yang mana integritas dan stabilitas struktural sangat penting. Dan yang ketiga memiliki sifat ringan. Komposit dikenal karena rasio kekuatan dan beratnya yang tinggi, memungkinkan terciptanya struktur dan komponen ringan yang berharga dalam industri yang memprioritaskan pengurangan berat. Yang keempat, tahan. Komposit menawarkan daya tahan yang sangat baik dengan ketahanan terhadap korosi, pelapukan, dan kelelehan. Hal ini membuat cocok untuk aplikasi yang terpapar pada lingkungan yang keras atau tekanan berulang. Yang kelima, fleksibilitas. Komposit dapat direkayasa agar fleksibel sehingga dapat ditekuk dan mengalami deformasi tanpa patah. Sifat ini menguntungkan dalam aplikasi seperti komponen yang mengalami getaran atau beban dinamis, atau anggota tubuh
porestetik yang perlu meniru gerakan alami. Manfaat-manfaat komposit. Komposit memiliki manfaat seperti fleksibilitas desain, biaya lebih rendah, dan mengurangi waktu, tenaga, dan produksi. Contoh-contoh komposit itu seperti beton, plastik, komposit keramik logam, karbon fiber, dan bambu rekayasa. Di sini saya telah memiliki contoh dari komposit, yaitu beton. Beton tersendiri merupakan dua zat, di mana zat tersebut adalah pasir dan batu. Pasir dan batu tersebut ini merupakan beton, yang di mana dua zat yang dicampurkan yaitu pasir dan batu. Matriks dalam beton ini yaitu semen, di mana semen mengikat batu dan pasir tersebut. Menahan zat-zat lainnya itu disebut dengan pengikat. Semen juga disebut dengan sebagai pengikat untuk menahan batu dan pasir tersebut agar tidak rusak kembali. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.